Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini saya akan membahas tentang ANOVA 2 jalur two-way ANOVA dengan SPSS. ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA adalah uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Analisis variansi dua jalur terdiri dari dua faktor dengan dua atau lebih level. Contoh, pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar. Faktor satu adalah model pembelajaran dengan level inquiry dan jigsaw, jadi levelnya bisa dua atau lebih dari dua. Di sini adalah dua, levelnya ada inquiry dan jigsaw. Faktor dua adalah kemampuan awal dengan level tinggi dan rendah. Prestasi belajar merupakan variabel terikat. Jadi di sini kalau dalam penelitian, model pembelajaran dan kemampuan awal di sini adalah sebagai variabel bebasnya, prestasi belajar adalah variabel terikat. Ini adalah contoh soalnya. Suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Untuk keperluan itu telah diambil dua kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran inquiry A1 dan jigsaw A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi dua secara acak dan dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuan awal, yaitu kelompok tinggi B1 dan kelompok rendah B2. Skor prestasi belajar matematika disajikan sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat di sini ada ini ada 10, berarti ada 20 siswa yang menggunakan model pembelajaran inquiry yang dibedakan menjadi kemampuan tinggi dan rendah. Ada 20 siswa dengan pembelajaran jigsaw yang dibedakan dari kemampuan tinggi dan rendah. Kemampuan tingginya juga ada 20. Yang 10 dari inquiry, 10 dari jigsaw. Kemampuan awal rendah juga 10 dari inquiry, 10 dari jigsaw. Ini adalah datanya. Kemudian ini akan kita uji hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansinya adalah 5%. Kita membuat hipotesis penelitian terlebih dahulu karena dalam statistik yang diuji adalah hipotesis atau H0-nya. Hipotesis penelitian dengan faktor model pembelajaran. H0A karena tadi model pembelajaran adalah A. Kemampuan awal kita tulis sebagai P. Maka H0A-nya adalah tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. H1A adalah ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Hipotesis penelitian dengan faktor kemampuan awal, H0 adalah tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. H1B adalah ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Untuk hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal H0AB, tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dipelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. H1AB, ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Jadi kita langsung ke SPSS-nya. Kita klik variable view. Kemudian kita ketik di sini. Tadi ada model pembelajaran desimalnya kita buat 0. Kemudian tadi karena model pembelajarannya ada 2, jadi kita ini 1 adalah inquiry, kita add 2 jigsaw, kita add. Oke, kemudian ini model pembelajarannya 1 dan 2 hanya membedakan, berarti nominal. Kemudian ini adalah kemampuan awal. Desimalnya kita buat 0.
Kemudian tadi ada kemampuan awal 1 tinggi, 2 rendah. Kita add, oke. Karena hanya membedakan, berarti kita klik nominal, kemudian ini adalah prestasi belajar. Selanjutnya prestasi belajar. Tidak perlu desimalnya, kita buat 0. Prestasi belajarnya bentuknya adalah scale. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan datanya. Jadi model pembelajaran tadi, kalau kita lihat, ini kita perluas gini. Kalau kita lihat tadi ada 20 yang menggunakan model pembelajaran inquiry dan 20 yang menggunakan model pembelajaran jigsaw. Ini ya, yang menggunakan model pembelajaran inquiry kan ada 20. Ini yang ini ada 10. Jadi ini ada 10. Kemudian ini ada 10. Yang 10 ini adalah kemampuan tinggi, yang 10 kemampuan rendah menggunakan model pembelajaran inquiry. Jadi kita memasukkannya, model pembelajaran inquiry ada 20. Model pembelajaran inquiry tadi value-nya adalah 1, maka kita ketik 1 atau dari Excel juga bisa. Ini 1 sampai nomor 20. Nah, sedangkan tadi untuk yang kemampuan awal dari pembelajaran inquiry, tadi ada 10 yang kemampuannya tinggi, 10 yang kemampuannya rendah. Jadi kita memasukkannya di sini. 10 kemampuan tinggi tadi kan kita beri nominal 1, berarti kita masukkan sampai 10. Kemudian yang kemampuan rendah adalah 10 juga. Nah, untuk prestasi belajarnya kita masukkan yang tinggi, ini kita copy, ini kita masukkan 90, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 90-nya ada 5, 80-nya ada 4, 70-nya ada 1. Jadi nilainya ini bisa kita ketik manual atau dari Excel juga bisa. 90-nya ada 5, 80-nya ada 4, 70-nya ada 1. Nah, sedangkan ini 80-nya 1, 70-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 70-nya 5, 60-nya 4. Ini yang rendah ya, 80-nya 1, 70-nya ada 5, 2, 3, 4, 5, 60-nya ada 4. Nah, seperti ini cara memasukkannya. Nah, sekarang untuk data yang kedua, 1 tadi adalah model pembelajarannya menggunakan jigsaw. Jigsaw tadi kita beri nominal 2, jadi dari 21 sampai 40 ini kita ketik 2. Ini kalau kita copy dari Excel juga bisa, tapi harus mengisi Excel dulu. Dan ada yang 10 kemampuannya tinggi, ini ada 10 kemampuan tinggi dan 10 kemampuan rendah. Maka kita masukkan di sini 10 kemampuan tinggi tadi nominalnya adalah 1 dan 10 kemampuan rendah. Rendah adalah nominalnya 2. Kita masukkan angkanya. Tadi yang kemampuan tinggi ini ada 90-nya ada 3, 80-nya ada 4, 70-nya ada 3. 90-nya ada 3, 80-nya ada 4, 70-nya ada 3. 90-nya ada 4, 70-nya ada 3. Sedangkan untuk yang kemampuannya rendah, 80-nya ada 1, 73, 64, 52. 80-nya ada 1,
70-nya 3, 60-nya ada 4, 50-nya ada 2. Nah, begini cara memasukkan datanya. Kalau sudah, kita klik Analyze. Kemudian kita ke General Linear Model, kita klik Univariate. Untuk dependent variable adalah variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Untuk faktornya ada kemampuan awal dan model pembelajaran. Kemudian kita klik model. Kalau sudah klik model, kita klik build term ini. Kemudian kita tekan shift dari faktor and covariate ini, kita tekan shift sehingga ke blok dua-duanya, kemudian kita pindah ke sana. Ini kita klik dulu satu-satu ya. Dari model dulu, satu ke sana, kemudian kemampuan awal. Kalau sudah, kita shift keduanya, kita tekan shift di keyboard, kemudian kita klik ke sana. Sudah seperti itu. Kemudian dari tipenya kita pilih interaction, ini sudah interaction. Kemudian sum of square-nya tipe 3. Kita centang include intercept in model, kita klik continue. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Ini adalah outputnya, jadi model pembelajaran. Kita lihat di sini ada 1 tadi menggunakan inquiry, 2 jigsaw, jumlahnya adalah 20, jigsaw 20, kemampuan awal tadi kita beri nominal 1, untuk tinggi, 2 untuk rendah, 20, totalnya 40, sedangkan ini adalah untuk hasilnya. Ini sama dengan yang cara manual, nanti bisa melihat video yang cara manual. Ini kita copy dan kita interpretasi data ini, atau kita membuat kesimpulannya bagaimana. Ini datanya ya. Ini kita menyimpulkannya, kita melihat yang tanda merah sini. Ini berdasarkan model pembelajaran, nilai F hitungnya adalah 2,540 dengan signifikansinya adalah 0,119. Jadi kalau ada titik, itu depannya adalah 0 kalau di SPSS. Untuk kemampuan awal, F-nya adalah 46, di sini koma ya untuk titik. 0,35 dengan signifikansinya adalah 0,00. 0,00 ini apakah 0? Enggak. Ini kalau komanya semakin banyak di sini hasilnya tidak 0. Kalau hasilnya 0 ya cukup ditulis 0 begitu saja. Kalau ini bisa kita tulis 0,0001. Ini boleh. Model pembelajaran dengan kemampuan awal, jadi ada silangnya tadi atau FAB-nya dan 0,001, ini signifikansinya adalah 1. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? F hitungnya model pembelajaran tadi dari sini adalah 2,549. F tabelnya 4,110. F tabel ini caranya bisa melihat di video yang perhitungan manual. F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Untuk menggunakan SPSS lebih baik menghitung atau menyimpulkannya dengan taraf signifikansi lebih mudah. Taraf signifikansinya adalah 0,119, karena kita tidak perlu melihat F tabel. Signifikansi ujinya adalah 0,119. Signifikansi itu lebih besar dari taraf signifikansi. Tadi kan signifikansinya 5%. Kalau 5% itu berarti 0,05. Karena lebih, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Kemudian untuk kemampuan awal, F hitungnya adalah 43,314 dari sini tadi. Mana tadi?
Oh, ini 46,035 ya. Berarti ada yang salah ketik. 46,035. Di sini adalah 46,035. F tabelnya 4,110, berarti artinya H0 itu ditolak. Berarti ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal dan rendah. Atau dengan taraf signifikansinya adalah 0,00, atau kita tulis di sini boleh kita tulis 0,0001. Kurang dari 0,05 artinya H0 ditolak. Ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Sedangkan untuk yang interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal, F hitungnya adalah 0, F tabelnya adalah 4,110. Karena F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Untuk signifikansi hasil ujinya, P-nya adalah 1. Karena 1 itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal, tinggi, dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Jadi dari signifikansinya ini lebih mudah. Kalaupun kita mau mencari F tabel, kita menggunakan yang ini. Kalau menggunakan model pembelajarannya, ini sebagai pembilangnya 1, penyebutnya 36. Jadi kita melihatnya dari sini, pembilangnya 1, kemudian penyebutnya 36, adalah 4,110. Begitu juga dengan kemampuan awal, pembilangnya 1, penyebutnya 36. Untuk model pembelajaran, interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal, pembilangnya 1, penyebutnya 36. Cara melihat F tabelnya seperti itu. Demikian cara ANOVA 2 jalur menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.